Maka seorang sekularis sudah pasti adalah seorang liberalis. Sebagaimana liberalisme, sekularisme juga lahir dari rahim peradaban barat. Peradaban barat di zaman kegelapan mereka banyak dilatari oleh sejarah yang membuat mereka trauma terhadap dominasi dan hegemoni kekuasaan gereja. Mereka juga banyak menghadapi problema akibat teks-teks Bible dan teologi kekristenan mereka. Ketiga problema tersebut saling terkait satu sama lain dan memberikan dampak besar bagi sikap traumatis mereka terhadap agama. Akibatnya, pengalaman traumatis mereka terhadap kekristenan mereka sendiri memunculkan sikap berpikir sekuler liberal dalam sejarah pemikiran barat modern. Sekularisme adalah sebuah gagasan yang memisahkan agama dari ruang kehidupan publik. Dalam sekularisme, makna dan tanda-tanda ketuhanan dan rohani dalam alam diabaikan dan diingkari. Padahal, alam adalah salah satu dari tanda-tanda keberadaan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Manusia tidak lagi memandang alam sebagai hasil ciptaan Tuhan yang suci, melainkan hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan sesuai keinginan manusia. Akibatnya, ilmu pengetahuan dibangun tanpa landasan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betapa banyak ilmuwan yang semakin jauh dari Allah akibat landasan ilmu pengetahuan yang dibangun tanpa menyertakan makna ketuhanan di dalamnya. Atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini berbasis sekuler, ulama dan cendekiawan muslim telah mulai merintis islamisasi ilmu pengetahuan. Dan tema ini insya Allah akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Dalam urusan politik, sekularisme meniadakan agama. Agama harus dipisahkan dari politik. Pendukung sekularisme akan selalu berkata, untuk apa agama dibawa-bawa ke dalam politik? Akibatnya, perpolitikan dipenuhi nilai-nilai yang jauh dari agama. Apapun dilakukan demi memenangkan manuver politik. Kekuasaan dianggap sebagai tujuan, padahal di dalam Islam kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Politik dan kekuasaan seharusnya dijadikan sebagai alat untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Di dalam sekularisme, semua sistem nilai pun direlatifkan, sehingga tidak ada satupun prinsip dalam kehidupan yang kebenarannya bersifat absolut. Agama sebagai sebuah sistem nilai sudah barang tentu direlatifkan kebenaran absolutnya. Akibatnya, tidak ada satupun dalam kehidupan manusia yang bisa dijadikan standar nilai yang absolut. Akibatnya, sejarah menjadi terbuka untuk perubahan dan manusia bebas untuk menciptakan perubahan tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka dengan demikian, sekularisme selalu berkaitan erat dengan liberalisme. Silakan nonton video kita sebelumnya berjudul "Apa itu Liberalisme?". Liberalisme akan membebaskan manusia dari agama mereka secara sebagian atau bahkan seluruhnya. Maka seorang sekularis
sudah pasti adalah seorang liberalis. Relativitas nilai menjadi prinsip yang absolut yang diterima dalam sekularisme. Orang tidak lagi terikat dengan nilai agama, karena masing-masing orang bebas menafsirkan kebenarannya sendiri-sendiri. Sekularis dan liberalis menganggap bahwa agama itu harus ditafsirkan ulang untuk memudahkan proses sekularisasi. Dan dalam proses penafsirannya, mereka menggunakan metode barat, sehingga hal-hal yang telah tetap dan mapan dalam Islam ditafsirkan ulang dan dirombak. Akibatnya, agama pun ditafsirkan sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dalam kehidupan publik, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan politik. Sebagaimana liberalisme, sekularisme juga lahir dari rahim peradaban barat. Peradaban barat di zaman kegelapan mereka banyak dilatari oleh sejarah yang membuat mereka trauma terhadap dominasi dan hegemoni kekuasaan gereja. Mereka juga banyak menghadapi problema akibat teks-teks Bible dan teologi kekristenan mereka. Ketiga problema tersebut saling terkait satu sama lain dan memberikan dampak besar bagi sikap traumatis mereka terhadap agama. Akibatnya, pengalaman traumatis mereka terhadap kekristenan mereka sendiri memunculkan sikap berpikir sekuler liberal dalam sejarah pemikiran barat modern. Sayangnya, sebagian kalangan muslim ikut-ikutan berpikir sekuler liberal, padahal sejarah Islam tidak sama dengan kekristenan barat. Islam tidak membuat penganutnya trauma. Justru ketika Islam tersebar luas dan hukum beserta nilainya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di masa di mana peradaban Islam sedang gemilang, ilmu pengetahuan pun berkembang dan masyarakat menjadi makmur, serta toleransi mulia dipraktekkan dalam sendi kehidupan manusia. Sungguh benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang bob atau kadal gurun, pasti kalian pun akan mengikutinya." Kami para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Karena paham sekularisme ini menghasilkan konsekuensi yang merelatifkan semua nilai, maka tidak ada agama yang dianggap memiliki kebenaran yang absolut. Semua agama dianggap benar. Akibatnya, muncul gagasan pluralisme yang menganggap semua agama adalah jalan yang benar menuju keselamatan. Insya Allah kita akan membahas pluralisme dalam video berikutnya. Mari kita peduli, mari kita bentengi diri, keluarga, lingkungan dan umat bangsa ini agar terhindar dari bahaya liberalisme agama dan pikiran-pikiran sekuler.